Oke, balik lagi. Soal nomor 1, didengarkan. Fokus dulu setelah sosiologi, sekarang langsung pindah ekonomi. Fokus ya. Nomor 1, pada saat menjelang liburan sekolah, Eko memiliki rencana sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Yang kedua, membeli pakaian baru untuk digunakan di pantai. Yang ketiga, mengerjakan tugas dari sekolah bersama teman-teman. Yang keempat, makan siang dengan keluarga di tempat yang terjangkau. Dan poin 5 yaitu belajar pelajaran yang sulit bersama teman-teman. Nah, yang merupakan prioritas kegiatan yang harus dilakukan adalah materinya tentang apa? Materinya tentang apa? Kebutuhan. Kebutuhan. Fokusnya? Prioritas. Primer. Skala Prioritas. Iya. Berarti kalau skala prioritas yang penting dulu ya. Berarti yang merupakan prioritas kegiatan yang harus dilakukan adalah yang pertama. Apa? 345. 345. Berarti soalnya, pada saat fokus ke soalnya dulu, menjelang liburan sekolah. Berarti belum libur ya. Masih menjelang liburan sekolah. Eko memiliki rencana sebagai berikut. Prioritas kegiatannya. Yang 1, melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Benar apa salah? Salah. Ya. Terus, membeli pakaian baru untuk digunakan di pantai. Benar apa salah? Yang 3, mengerjakan tugas dari sekolah bersama teman-teman. Yang keempat, makan siang dengan keluarga di tempat yang terjangkau. Dan 5, belajar pelajaran yang sulit bersama teman-temannya. Jawabannya yang paling benar 3, 4, 5. Kan dia belum libur. Baru kalau dia sudah libur, dia bisa memilih jawaban poin 1 atau 2. Jawabannya yang E. Gimana sih? Les. Udah. Paham ya soal nomor 1? Paham. Lanjut. Soal Iki rekam guru nih. kelihatan soalnya. Aku. Soal nomor 2. Petani Indonesia pada saat ini dihadapkan kepada langkanya bibit kacang kedelai, sehingga harga bibit naik. Dampaknya banyak petani mengeluh dan terancam berhenti menanam kedelai. Produksi kedelai lokal menurun, dan produsen tahu tempe sangat sulit mendapatkan bahan baku kedelai. Lanjut ya, pertanyaannya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kelangkaan bibit kedelai. Berarti ini masalahnya bagaimana cara mengatasi kelangkaan bibit kedelai. Yang jawaban pertama, A. Melarang para petani untuk ekspor kedelai ke luar negeri. Benar apa salah? Hah? Ya. Cara untuk mengatasi masalah berarti cara yang paling efektif ya. Yang B, yang A dikit dulu. Yang B, produsen tahu tempe beralih produksi pada produksi pangan alternatif. Benar apa salah? Salah. Kenapa kok salah? Kenapa kok salah? Petani Indonesia sehingga Produsen tahu tempe beralih produksi pada produksi pangan alternatif. Salah karena Tahu tempe pokok. kalau produsennya pindah ke produksi pangan alternatif, maka kelangkaannya tambah Iya, berarti kelangkaannya akan meningkat. Iya, berarti yang B salah. Terus yang C, mengimpor kedelai dari luar negeri untuk seluruh kebutuhan dalam negeri. Benar apa salah? Salah.
Iya, Salah. ya, dari kata seluruh. Terus yang D, memberikan subsidi kepada petani kedelai agar produksi kedelai meningkat. Benar. Betul. Iya, coba baca yang E dulu. Petani kedelai berhenti berproduksi. Wes, dari sini jelas salah. Salah. Berhenti berproduksi berarti dia produksinya semakin menurun, berarti semakin langka. K. K. Jawaban yang paling benar berarti yang D. oke. Gampang kan? Gampang. Oke. Aku tapi teori rada angel, Mbak. Nah, makanya ini yang teori dulu. Selanjutnya soal nomor 3. Kelihatan? Kelihatan. Krisis ekonomi mengakibatkan. Nah, globalisasi ekonomi mengakibatkan persaingan usaha sangat ketat, sehingga produk-produk luar, baik dari Cina maupun Korea, marak di pasar dalam negeri. Mirna, pengusaha sepatu, ingin mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dan dapat meningkatkan keuntungan. Masalah ekonomi yang dihadapi Mirna adalah Mbak. ingat ya, besok kalau ngerjain dibaca perintahnya dulu baru baca soalnya. Oke? Iya. Nah, masalah ekonomi yang dihadapi Mirna apa? Jadi di sini tadi dari bacaannya intinya gimana caranya si Mirna ini masih tetap bisa bersaing dengan produk impor. Berarti kira-kira berarti materinya tentang apa dulu? Masalah ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern. Ada berapa? 3. Pokok ekonomi. Apa aja? What, how, for whom. Ya. What, how, for whom. Oke. Sering sudah hafal kan? What, Ya. how, for whom. Nah, yang what berarti usaha apa atau barang apa? How, bagaimana cara memproduksinya? Bagaimana? Untuk siapa? Berarti jawaban yang paling benar yang mana? Intinya tadi masalahnya gimana Mirna biar bisa tetap bersaing. Dia kan udah ketahuan usahanya apa, sepatu kan? Hawa, Mbak. Jawabannya ya? What? Jawabannya ya? What? Bagaimana? Iya. What, wes? Bagaimana itu? Jawabannya bagaimana? Jadi bagaimana caranya Mirna memproduksi sepatu biar tetap bisa bersaing? Kayak gitu. Kan usahanya kan udah jelas. Usahanya yaitu memproduksi sepatu. Jadi bagaimana cara memproduksi sepatunya biar tetap bisa bersaing dengan produk impor? Jawabannya yang E. Jawabannya yang E. Oke. Berapa banyak sepatu ini jelas bukan masalah pokok ekonomi. Kapan sebaiknya ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Paham? Paham. Ini soal yang mudah tapi biasanya kalian gampang salah. Sering-sering latihan soal. Kelihatan? Soal nomor 4. Apa itu, Mbak? Tak bacakan dulu soalnya ya. Ya. Langsung ke perintahnya dulu. Apabila Poppy memilih bekerja di perusahaan mobil sebagai tenaga administrasi, maka biaya peluangnya adalah, materinya berarti tentang apa? Biaya peluang. Materi biaya peluang. Nah, untuk menentukan biaya peluang gimana? Aku kok nggak ngerti, Mbak. Untuk menentukan biaya peluang itu
dicari pilihan pengorbanan yang paling besar. Dibaca dulu ya soalnya. Yang pertama, Poppy lulusan dari SMA, dia sudah memperoleh tawaran pekerjaan yaitu di perusahaan mobil sebagai tenaga administrasi dengan penghasilan 1.800.000. Jadi, kalau dia sebagai tenaga administrasi, penghasilannya berapa? 1.800.000. Iya, 800 1.800.000 per bulan. bulan. Terus di perusahaan makanan kecil sebagai tenaga keuangan dengan penghasilan 1.600.000. Keuangan gajinya sebesar 1.600.000. Terus pilihan ketiga di bengkel mobil sebagai pembukuan dengan penghasilan 1.200.000. Pembukuan 1.200.000. Nah, tadi yang dipilih, dia memilih menjadi Administrasi. Tadi yang dipilih ini. Nah, biaya peluangnya atau biaya yang dikorbankan ketika dia memilih bekerja sebagai tenaga administrasi itu adalah nilai yang paling atau pengorbanan yang paling besar. Tapi enggak dijumlah, tapi yang paling besar dari dua pilihan ini. Berarti yang mana? Keuangan. 1.600.000. Jadi biaya peluangnya itu sebesar 1.600.000. Jawabannya ya. Oh, berarti biaya peluang itu habis yang ngambil dari yang terbesar, terus kita nyari lagi di antara dua pilihan itu yang terbesar lagi. Intinya kalau kita memilih, kan tadi dia memilihnya tenaga administrasi, gajinya 1.800.000. Ini nggak usah dipilihkan, berarti kita tinggal mempedulikan yang tidak dipilih dan nilainya yang paling besar. Kayak gitu. Oh alah, iya paham Mbak. Jadi seumpama kayak gini, si Poppy memilih sebagai keuangan, berarti kan dia memilih ini. Berarti biaya peluangnya berapa? Kalau Poppy 1.800.000. Iya, jadi kalau Poppy milih sebagai tenaga keuangan, dia biaya peluangnya kan antara tenaga administrasi sama pembukuan. Iya. Yang paling besar yang mana antara administrasi dan pembukuan? Administrasi. Iya, paham ya? Paham. Oke, lanjut. Soal nomor, Soal nomor 5. Soalnya langsung ke pertanyaannya. Yang merupakan kebaikan sistem ekonomi pasar. Materinya tentang apa? Sistem ekonomi. Pasar. Sistem ekonomi ada berapa? 3. 4. Gak tahu. 3 Mbak, lek 4. Tapi biasanya yang keluar itu 3. Sistem ekonomi itu liberal, kapital. Saya tak selalu nunggu gimana tanah sih. Bukan melok les wis adikmu iku. Kurang ajar aja. Liberal. Terus Pimpin. Liberal, Sosial. Sama campuran. Campuran. Kalau sistem ekonomi pasar, berarti sistem ekonomi apa? Oh, bentar, yang satu. Yang satu sistem ekonomi Tradisional. Tradisional, oke. Yang sering keluar yang liberal, sosial, sama campuran. Kalau sistem ekonomi pasar, berarti sistem ekonomi apa? Liberal. Nama lainnya. Sosialis, nama lainnya komando, terpusat, dan terpimpin. Oke, berarti pertanyaannya tentang kebaikan sistem ekonomi pasar. Poin yang pertama, permasalahan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan masalah lainnya lebih mudah diatasi oleh pemerintah. Salah apa benar? Salah. Salah? Apa salah? Karena bebas. Pemerintah nggak ikut-ikut. Ya, jadi
kalau sistem ekonomi pasar itu pemerintah tidak ikut campur tangan. Jadi jawaban yang A salah. Terus yang jawaban yang poin 1. Yang poin 2, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Salah apa Betul. benar? Betul. Yang poin ketiga, kebutuhan masyarakat relatif mudah dipenuhi oleh pemerintah karena distribusi barang dalam negeri berjalan lancar. Salah apa benar? Salah. Salah. Kan Iya. pemerintah nggak ikut-ikut. Iya. Terus karena di sini jawabannya kebutuhan masyarakat relatif mudah dipenuhi oleh pemerintah. Itu adalah sistem ekonomi apa? Yang Sosial. sosialisme komando terpusat sama aja. Nah, selanjutnya yang poin 4, timbulnya persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Benar apa salah? Betul. Betul. Timbulnya persaingan untuk maju. Benar ya, persaingannya kalau di sistem ekonomi liberal itu sangat ketat sehingga mendorong sumber daya manusia yang berkualitas. Terus yang nomor 5, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan mencari keuntungan. Betul. Betul. Ya, jadi kalau sistem ekonomi liberal kan tadi di tangannya masyarakat atau swasta, jadi pasti setiap perusahaan ingin apa? Memperoleh keuntungan yang besar. Keuntungan yang maksimal. Jadi dia mendorong adanya efisiensi dan efektivitas dalam berproduksi. Berarti jawaban yang benar adalah D. 2, 4, 4, dan 5. Jawabannya yang D. Oke. Selanjutnya nomor 6. Wah, Aduh, Mbak, aku nggak nggawa aku kertas. apal. Aku nggak nggawa kertas. Disiapkan dulu bolpen sama kertasnya. Aduh, Ya. Mbak. Ya. Jadi nomor 6 itu materinya tentang apa? NNP. Pendapatan nasional. Iya, pendapatan nasional. Ya Allah, NNP. NNP, NIDI, aduh. Fokusnya Bagus, kemana? Fokusnya ke atas. soalnya nggak kelihatan ya bahasanya. Bentar. Saya Mbak sabar, loading. Fokusnya ke apanya ini? Kalau diketahui pendapatan PDB dan lain-lain, berarti fokusnya ke konsep pendapatan nasional. Nah, yang ditanyakan, besarnya pendapatan nasional neto, PNN atau Net National Product adalah, rumusnya PNN gimana? Hafal, Mbak. Dari awal ya, dari konsep pendapatan nasional. Yang pertama, PDB atau GDP. Jadi kalau PDB atau GDP, produk domestik bruto atau gross domestic product, itu pendapatan nasional dilihat dari produk kotornya yang dihasilkan di Indonesia. Rumusnya WNI, produk yang dihasilkan warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ditambah WNA yang ada di Indonesia. Ya. Kalau PNB atau GNB itu PDB dikurangi. Pokoknya langsung. kalau konsepnya PDB kan produk yang dihasilkan di Indonesia, nggak mempedulikan siapa yang menghasilkan. Kalau PNB atau GNP, pokoknya yang menghasilkan adalah warga
negara Indo. Negara. Pokoknya kalau ini di Indonesia, kalau nasional itu warga negaranya. Jadi rumusnya kalau diketahui PDB dikurangi apa? Pajak, Mbak. Dikurangi WNI di luar negeri. Itu WNI. kurangi Oh, WNA WNI dalam negeri. Iku. WNA dalam negeri. Iya, soalnya kalau di PNB tadi kan pokoknya harus WNI. Sedangkan di PDB ada unsur WNA tadi, berarti harus dikurangi WNA dulu, baru dijumlah WNI yang ada di luar Negeri. Terus baru PNN atau NNP. Rumusnya gimana berarti kalau PNN atau NNP? PNB min penyusutan. Iya, kalau PDB sama PNB itu masih bruto atau kotor, kalau PNN itu adalah produk nasional neto atau produk bersihnya. Nah, caranya gimana? Dengan mengurangi penyusutan atau depresiasi. Nah, udah kelihatan? Berarti caranya gimana? Nomor 6. PDB-nya berapa? Kelihatan? Oh, soalnya nggak kelihatan ya. Di sampingnya sini ya. PDB tadi sebesar 200. Terus ini nyari PNB ya. Dari PNB, PDB-nya 200. Terus dikurangi berapa? 60. Dikurangi penerimaan orang asing di dalam negeri, 60. Terus dijumlah pendapatannya 40. WNI di luar negeri 40. Langsung aja ya, karena nyari PNN. Jadi dikurangi berapa? 200. 200. 10. Dikurangi 10.000 ya? Iya. depresiasi. 1 sih kok. 10.000. Iya. Jawabannya 200 kurangi 200 dikurangi 60 berarti 140. Ditambah 40 180. 180 dikurangi 10. Kan siapa nih? 170. Tadi yang ditanyakan NNP. NNP rumusnya PDB 200.000 dikurangi penerimaan, nah kebalik Rek. Penerimaan orang asing di dalam negeri 60. Oh benar. Penerimaan orang asing di dalam negeri 60 ya. Iya. Ditambah penerimaan tenaga kerja di luar negeri 40. Berarti 200 dikurangi 60 sama dengan 180. 180 dikurangi 10 170. jawabannya 170. Ada jawabannya. Tapi paham kan caranya? Paham. Jadi kalau nyari PNN itu PNN atau NNP, PNB dikurangi depresiasi. Lanjut ya. Soal nomor Soal nomor 7. Komponen-komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Materinya masih tentang apa? Materinya Pendapatan nasional. Tapi fokusnya ke apanya? Pendekatan. Iya, pendekatan. Pendekatan nasional. Pendekatan nasional ada berapa? 3. Pendekatan nasional. Yang pertama, pendekatan nasional itu ada 3.
Bentar. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan Pengeluaran. Pengeluaran. ya. Pendapatan. Dan Pengeluaran. yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Jadi maksudnya pendekatan nasional dengan menghitung pendapatan nasional itu bisa dengan 3 cara. Dengan memakai pendekatan produksi atau melihat dari produksi yang dihasilkan suatu negara, atau bisa dilihat dengan menghitung atau menjumlahkan pendapatan yang diperoleh oleh faktor produksi dan menghitung pengeluarannya pelaku ekonomi. Pengeluaran. Ya. Kalau pendekatan produksi, tadi menghitung komoditas-komoditas yang dihasilkan di Indonesia. Kalau Indonesia, ya. Rumusnya gimana? Gak tahu panjang. WRIP. Sigma PN kali Duh. Iya dah. Sigma PO per bukan. Ini pendekatan itu, Pak. produksi. Salah. Sigma PN kali GN. Wes, cuma ini Pak. aja. Udah gitu aja. Ya. Terus kalau pendekatan pendapatan itu berarti dengan menjumlahkan pendapatannya faktor produksi. Produksi. Rumusnya WRIP. W plus R plus I plus P. W itu apa? Upah. Berarti pendapatan yang diperoleh oleh tenaga Kerja. Ren itu Sewa. Berarti pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah. bangunan. Pemerintah. Menyewakan gedung dan tanah. Terus selanjutnya Interest. bunga, pendapatan dari penanaman modal. Terakhir profit atau keuntungan diperoleh dari kegiatan wirausaha. Kalau pendekatan pengeluaran berarti rumusnya CIGXM. CIGX-M. Berarti kalau pendekatan pengeluaran dengan menjumlahkan pengeluarannya pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang pertama ada masyarakat. Masyarakat bentuk pengeluarannya berupa konsumsi atau C. Pengusaha pengeluarannya berupa investasi. Pemerintah pengeluarannya berupa pajak. Government. Belanja APB. sama ekspor Impor. pengeluarannya masyarakat luar negeri itu ekspor neto. Ekspor neto itu rumusnya ekspor dikurangi impor. Jadi kalau pendekatan pengeluaran rumusnya CIGX-M. Gampang. Yuk. Siap. Jadi poin yang pertama, soalnya tadi komponen-komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ada 1, 2, 3. Pemerintah membayar Masuk. pegawai, masuk. Mengekspor dan mengimpor barang dari luar negeri. Masuk. Ya. Masuk. Badan usaha milik swasta melakukan investasi. Ya. 1, 2, dan 3. Ya. Jawabannya yang A. Kalau keuntungan ini masuk pendekatan apa tadi? Iya. Pendapatan. Terus penghasilan berarti juga pendapatan. Paham ya? Paham. Yuk, selanjutnya soal nomor 8.
Negara Surya Mampus, terbang. mampus. Ngaleno siji-siji. Hitung, siap-siap. Mbak negara dibagi. yang Padahal pendapatan kita bahan Mbak sama ngomong ngitung-ngitung. nggak apa-apa. Yuk, Kak negara Boy gampang. pendapatan Wis, per ayo. kapita Wih, diurutkan dari terlalu tertinggi gampang sampai gitu. terendah. Materinya tentang apa? Anu, pendapatan. Pendapatan per kapita. Ya, pendapatan per kapita. Iya. Duduk dibagi. Pendapatan per kapita, nggak kelihatan. Pendapatan per kapita, rumusnya GNP per jiwa. Balik. Ya, Dibagi jiwa jumlah raga. penduduk. GNP dibagi jumlah Raga. penduduk. Wes. Jadi hitung satu-satu. Yang pertama, 200 bagi 100. Males. negara 200. Isora. Negara Isora, dia berarti GNP 100. 40 juta dibagi 200. Berapa? 700. Aduh. Iya, 700. 14 bagi. Sendi gak les lah. 14 Sendi dibagi gak 2, ini. 700. Terus yang negara Mordor berapa? 80 penduduk. 80 juta dibagi 8. Oh, nggak tahu sih. 80 juta dibagi 90. 90.000. Jawabannya 8. 88,88. Komanya nggak usah Siap. dibulkan. Bener aku. Yang negara Barbarossa itu 45 juta dibagi berapa? 15 juta 500. Jawabannya 2.903. Siap. Terus Finland, negara Finland pendapatannya 100 juta dibagi 125. Jawabannya 800. 800. Yang terakhir, Lu. 85 juta dibagi 100. Berarti jawabannya 850. 150. Nah, pertanyaannya, negara yang berpendapatan per kapita diurutkan dari tertinggi sampai terendah adalah yang tertinggi Barbarossa. Berarti cari jawaban yang ada berbedanya. C sama CD. ya. Terus yang kedua berarti Mordor. Berarti jawabannya sudah kelihatan. Jawabannya yang C, Barbarossa, Mordor. Selanjutnya Trilina 3, Finland 4 sama Isora 5. Paham? Paham. Oke, berarti rumusnya pendapatan per kapita mudah. Jumlah pendapatan nasional biasanya bisa pakai GDP atau GNP, tergantung soalnya. Nanti tinggal dibagi sama jumlah. Kalau ada dua-duanya. Jumlah penduduk. Kalau ada kalau ada dua-duanya gimana? Kalau ada dua-duanya, pakai yang GNP. Terus nasional karena pendapatan nasionalnya negara. Oke. Selanjutnya soal nomor 9. Soal nomor 9. Kelihatan soalnya? Enggak. Kelihatan. Soal nomor 9. Contoh dari permintaan uang yang merupakan motif spekulasi. Motif spekulasi berarti motif apa? Motif berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Gak ngerti Mbak, Mbak. Spekulasi berjaga-jaga. Nah, berarti yang poin 1, harga saham hari ini mengalami penurunan bagi pemegang saham. Sebaiknya tidak dicairkan.
Benar apa salah? Salah. Salah. Motif berjaga-jaga. Benar. Jadi kalau berjaga-jaga itu intinya untuk kebutuhan selanjutnya. Harga saham hari ini mengalami penurunan bagi pemegang saham. Sebaiknya tidak dicairkan. Jawabannya benar apa salah? Keep dulu ya, nomor 1. Nomor 2, Aning membeli kebutuhan sehari-hari di pasar invest dekat rumahnya. Salah. Salah. Ini berarti Salah. Oh iya. 345. permintaan uang untuk memenuhi kebutuhan. Tuan. Oh iya. Yang poin 3, sebagian pendapatan Amir ditabung. Amir ditabung. Dari kata ditabung sudah jelas kan? Dia berjaga-jaga untuk melanjutkan kuliahnya nanti. Jadi benar. Yang nomor 4, Iwan membeli tanah di perkotaan agar lebih untung di kemudian hari. Dari kata kemudian hari. Betul. Nah, terus Ibu lebih senang menyimpan uangnya dengan membeli logam mulia. Menyimpan uang. Jadi, kalau berhubungan dengan menyimpan kemudian hari, itu berarti motif spekulasi atau berjaga-jaga. Kalau yang satu tadi, salah. Salahnya kenapa? Harga saham hari ini mengalami penurunan. Berarti keadaan sekarang kan? Ya. Salahnya di situ. Berarti jawaban yang paling benar adalah jawaban yang E. 3, 4, 5. Selanjutnya, soal nomor 10. Soal nomor 10. C. Pertanyaannya, untuk mengatasi inflasi tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan moneter, yaitu C. kebijakan moneter. Soalnya, perekonomian pasca krisis tahun 1997 pada umumnya ditandai dengan kenaikan harga barang-barang, sehingga tingkat inflasi meningkat tajam. Nah, berarti ini berhubungan dengan inflasi dan kebijakan Moneter. Inflasi dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi punya berapa cara? 5. Nah, kebijakan moneter merupakan kebijakannya Bank Indonesia untuk mengatur mata uang yang beredar. Caranya dengan 4 alat. Jadi Bank Indonesia punya alat atau punya komponen untuk mengatur mata uang yang beredar. Yang pertama dengan politik diskonto. Kalau politik diskonto berarti dengan meningkatkan atau menurunkan suku bunga. Terus selanjutnya setelah Pasar politik, terbuka. Pasar terbuka atau open market. Kalau pakai pasar terbuka, pasar market. Berarti open market, sorry. Bisa diomongin bedo. Dengan menjual atau membeli surat berharga. Surat berharga. Mbak, nanti foto Mbak. Siap. Oh, enggak kelihatan. Surat berharga. Selanjutnya Cash ratio. Cash apa cash? Aduh. Atau cash ratio atau giro wajib. Giro wajib minimum. Giro wajib. Sama. Terus selanjutnya dengan